lembab, bantu makeup menempel lebih lama. Diva Beauty Drink dengan kolagen aktif, elastin, dan vitamin E. Kulit cerah, lembab, dan kencang. 2 botol sehari. Dipersembahkan oleh tiba diangkat lagi. Pernah nggak Pak Johan tanya, Pak orang itu yang pernah jual Bapak kok Bapak restui tanda petik. Wah ini pertanyaan sulit, Sulit gitu. ini. Saya kira nggak ada pertanyaan sulit ya. Yang ada adalah jawabannya ya, sulit ya Pak ya. yang ada adalah bisa dijawab apa enggak. Anda masih menyaksikan Q&A dari tadi sudah disebut-sebut KPK. Nah tidak afdol kalau tidak menghadirkan juru bicara KPK. Febri Diansyah telah aktif menjadi pegiat anti korupsi sejak masih berstatus mahasiswa. Selama kuliah, Febri aktif di Lembaga Pengawasan Peradilan di Yogyakarta, Indonesia Court Monitoring. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Febri bergabung dengan Indonesia Corruption Watch. Keprihatinan Febri terhadap banyaknya lulusan hukum yang justru melindungi orang-orang bersalah membuat ia bertekad untuk mengubah dan menentang mafia hukum serta korupsi di peradilan. Ia bertugas memonitor proses hukum dan persidangan para pelaku korupsi di Indonesia. Pada 2016, Febri Diansyah dipercaya menjadi Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat datang di Q&A Mas Febri. Sudah minta nasihat nggak ke Mas Johan? Oh iya, tentu saja. Karena kan Mas Johan yang lebih tahu tentang KPK. Lebih tahu tentang KPK. Itu kan Febri itu aktivis, ya buka rahasia, sekarang jaga rahasia, ngelaporin, sekarang dilaporin. Nah itu perasaannya tuh sama tuh gimana tuh? Emosi nggak tuh? Silakan Mas Febri. Sebenarnya soal lapor melaporkan itu kan banyak yang sudah dilaporkan ya. Mas Johan dulu juga dilaporkan. Jadi kita di KPK memandangnya ya itu bagian dari resiko pekerjaan saja. Tapi yang bikin penasaran jengkel nggak sih Mas kalau dilaporin gini, apalagi waktu itu terakhir sama Fredrik Yunadi itu jengkel nggak perasaannya? Kita nggak bawa perasaan soalnya. Kan pembawaannya Mas Febri kan tenang gitu ya. Terus jarang untuk mengungkapkan perasaan, even dari ekspresi wajah ya, terlihatnya tenang. Mau senyum aja mungkin berpikir-pikir kali ya Mas ya. Apa sih Mas rahasianya? Yang paling penting adalah kalau kondisi kita tenang pasti kita lebih objektif untuk bisa melihat persoalan. Dan saya banyak belajar dari juru bicara sebelumnya. Karena ketika di KPK yang paling penting adalah apa pesan yang ingin disampaikan ke publik dan pesan itu harus didukung dengan data-data yang cukup. Bayangkan kalau seorang juru bicara kemudian sangat emosional ketika berhadapan dengan pihak lain, bisa saja salah bicara, atau bisa saja KPK akan dilihat tidak prudent dan tidak profesional dalam bekerja. Risiko-risiko ini tentu dihitung oleh seorang juru. Tadi kan karakter udah dibentuk, dalam hadapi orang-orang kayak nyinyir-nyinyir begitu, tadi kan Pak Johan udah jelas. Nah, sekarang Febri sikapnya sebagai anak muda, udah punya anak 3 loh, jangan berharap situ Febri. Kayaknya tadi yang digarisbawahi yang itu ya. Iya betul. Ya pertama jangan bawa perasaan gitu ya. Karena kadang-kadang ketika melihat lawan bicara pasti kita juga harus memahami. Apakah itu yang disampaikan memang suara dari pribadinya atau seringkali ia berada pada suatu sistem, suatu latar belakang organisasi, kepentingan-kepentingan lain misalnya di balik kepentingan partai politik atau kepentingan institusi yang dibawa, dia memang harus bicara seperti itu. Jadi ya sudah, kita dialog, kita bicara, kita diskusi, mungkin dari diskusi yang tajam tersebut orang bisa paham bahwa inilah kebenaran. Kadang-kadang ya, di publik sebagian gini, orang-orang KPK ini berdasar kepala, merasa paling benar, merasa paling bersih. Emang mereka bersih, dua-duanya ya. Karena sekarang publik menganggap, emang mereka paling benar semua, paling bersih semua katanya kan. Mereka juga bagian dari masa lalu. Kenapa Anda sekarang bersihkan kami-kami gitu. Bukan bagi saya ya, mereka-mereka itu kan. Nah, itu suka ada anggapan mereka gitu. Ya memang tugas itu yang kita sedang laksanakan. Bukan soal siapa yang paling bersih dan siapa yang tidak mungkin kotor. Tapi kita sedang bekerja untuk masa depan
Saya kira tidak berlebihan kalau kita bilang yang dikerjakan sekarang ini bukan untuk generasi sekarang, tapi untuk generasi anak, cucu atau mungkin cicit ke depan. Ada bingkai-bingkai demokrasi yang bebas korupsi yang sedang kita susun saat ini agar masa depan mereka bisa lebih terukur dan tidak seperti yang saat ini. Bahwa kemudian kita masuk ke eksekutif, ke legislatif, ke yudikatif, itu bukan berarti seluruh orang yang ada di sana itu kotor. Tapi kita sedang membantu mereka untuk memperbaiki diri bersama-sama. Makanya ada penindakan, ada pencegahan yang kita lakukan. Kang Maman, silakan Kang Maman. Saya ingin mempertajam saja. Saya baca Twitter dan ini menurut saya bukan masalah pribadi tapi argumentatif. Ada akun di tanggal 24 Januari jam 7.54 @rajasundawiwaha. Ini jelas Pak Romli Atmasasmita. Dia mengatakan begini. Pendapat jubir KPK keliru karena syarat utama JC, Justice Collaborator, bukan pelaku utama. Dasar Undang-Undang PSK dan SEMA bukan soal ada tidaknya pengakuan yang penting membuka luas peristiwa EKTP. Dan malamnya langsung disambar oleh sahabatnya Mas Febri, Fahri Hamzah. Jubir KPK tidak pernah bicara hukum. Mereka mementingkan propaganda. Hukum tidak lagi menjadi dasar menerangkan peristiwa, tapi untuk mendatangkan simpati dan dukungan buta. Cukuplah, cukuplah, begitu katanya. Menanggapi ini perasaan atau argumentatif? Bisa disebut argumentasi karena di dalam hukum kalau ada 2 orang hukum yang berdiskusi, pendapatnya bisa 3, bisa 4, atau bisa 5. Saya kira wajar saja itu diletakkan sebagai perbedaan cara pandang kita untuk melihat apa syarat seseorang bisa menjadi justice collaborator. Ada sejumlah aturan yang sudah mengatur hal tersebut, mulai dari level undang-undang, peraturan bersama, sampai dengan surat edaran Mahkamah Agung, dan sejumlah putusan pengadilan juga sangat clear untuk meletakkan kapan seseorang bisa dikatakan sebagai seorang GC misalnya. Dan dari aspek sejarah hukum pun kita tahu persis bahwa GC itu adalah pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Bekerja sama dalam bentuk apa? Bekerja sama dalam mengungkap skandal tersebut sehingga bisa terbongkarlah kejahatan-kejahatan yang serius, terorganisir, atau kejahatan-kejahatan yang memang hanya akan diketahui secara persis kalau ada seseorang yang mau menjadi justice collaborator. Karena itulah selain dia mengakui perbuatannya sebagai pelaku, bukan aktor utama, dia harus bersedia untuk membongkar peran pihak-pihak lainnya. Tidak logis kalau seorang justice collaborator adalah orang yang tidak membongkar keterlibatan pihak-pihak yang lainnya. Dan itu pun diatur di sejumlah peraturan. Saya kira kalaupun ada perbedaan pendapat seperti itu ya, itu wajar saja dalam sebuah proses diskursus publik. Pak. Tapi tadi bilangnya akan mencari simpati begitu ya kalau KPK ini. Jadi enggak. Dan ini Febri Diansah sebagai sarjana hukum atau sebagai jubir KPK jawaban ini? Jubir KPK yang sarjana latar hukum belakangnya adalah sarjana hukum. Dipersembahkan oleh